Bab 119. Energi Pedang Abadi. Ayah, aku ingin menikah dengan Elton Su. Setelah Putri Natalie selesai bicara, keadaan di aula itu seketika berubah menjadi hening. Awalnya semua orang mengira jawaban yang akan diberikan oleh Putri Natalie atas pertanyaan dari Yahya Ki adalah tidak ada. Tapi jawaban Putri Natalie benar-benar di luar bayangan semua orang. Siapa yang akan menyangka, seorang wanita yang malu akan mengatakan siapa yang ingin dia nikahi di hadapan semua orang. Elton Su juga tercengang setelah mendengar ini, sedangkan Yahya Ki yang ada di samping melihat ke arah Elton sambil tersenyum. Dia dari tadi bisa melihat tatapan mata yang diberikan oleh Putri Natalie kepada Elton Su berbeda, tapi dia juga tidak menyangka Putri Natalie akan mengatakan ingin menikah dengannya. Ekspresi wajah pangeran kedua seketika berubah menjadi kusam. Jika Putri Natalie benar-benar dijodohkan pada Elton Su, maka hubungan keluarga Su dan pangeran terbesar menjadi semakin dalam. Karena meskipun Putri Natalie adalah adik kandung pangeran terbesar, tapi orang yang paling dekat dengan Putri Natalie adalah pangeran terbesar. Dia tidak mungkin membiarkan masalah ini terjadi. Haha, jika kamu suka dengan Elton Su, kalau begitu bagaimana menurut Elton Su? Presiden paling sayang dengan anak perempuannya, jadi dia langsung melihat ke arah Elton Su. Ekspresi wajah Elton langsung berubah menjadi canggung saat melihat ini. Dia sudah sebesar ini, dia tidak akan takut jika harus menghadapi kematian, tapi sekali membahas tenang wanita, Elton benar-benar tidak tahu harus melakukan apa. Sekarang pangeran kedua sudah menarik raut wajahnya yang buruk. Dia menarik nafas dalam, kemudian terpaksa berbicara dengan ramah, "Ayah, Natalie adalah putri kecil kesayangan kita, jadi suami dia memang harus orang yang hebat. Meskipun tidak ada pilihan lain selain Elton Su, tapi aku tidak memahami Elton Su, dia memiliki sikap yang sombong. Takutnya dia tidak cocok dengan Natalie." William Su seketika langsung berbicara setelah mendengar kata-kata pangeran kedua. Kata-kata pangeran kedua tidak terlalu baik, orang berbakat mana yang tidak memiliki sikap sombong. "Aku merasa Elton Su sangat cocok dengan putri Natalie." "Bro, aku tidak setuju dengan pemikiran kamu. Putri memiliki bentuk tubuh yang baik. Jika mencari suami yang sombong, takutnya dia akan mudah ditindas oleh orang," kata Jin Yi. Presiden Awan Terapung tahu keluarga Su dan keluarga Yi masing-masing mendukung pangeran kedua dan pangeran terbesar. Saat dia melihat dua kepala keluarga ini bertengkar, presiden pun sedikit menggerutkan keningnya. Keluarga Su dan keluarga Yi memiliki kekuatan yang besar. Mereka adalah keluarga kepercayaan istana, jadi Presiden Negara Awan Terapung tidak akan menyinggung dua keluarga tersebut. Saat ini pangeran kedua memutar matanya, kemudian berkata, "Ayah, Natalie sangat disayangi oleh kakak terbesar, dia juga sangat menghormati kakak. Jika dia suka pada Elton, maka Elton harus memiliki hal yang lebih dari orang lain. Aku rasa jika Elton bisa menang dari kakak terbesar, maka tidak masalah jika Natalie dijodohkan dengannya." Meskipun presiden merasa kata-kata pangeran kedua ini sangat masuk di akal, tapi sekarang pangeran terbesar tidak ada di sana, jadi bagaimana mau bertanding? Kakak kamu tidak ada di sini, jadi bagaimana bertanding dengannya? "Haha, ayah, Harfer Zhao selaku komandan penjaga penjara memiliki kekuatan di tingkat spiritual laut dalam waktu yang lama. Kakak pernah bertarung padanya, namun tidak ada hasil siapa yang menang dan kalah pada pertarungan mereka. Jadi suruh dia saja untuk bertarung dengan Elton Su." Terlihat jelas pangeran kedua telah memiliki rencana. Saat ini dia langsung memberikan jawaban pada Presiden Negara Awan Terapung. Setelah Presiden Awan Terapung mendengar ini, dia langsung menganggukkan kepala dengan puas. Kemudian dia melihat ke arah Harfer Zhao selaku komandan penjaga penjara, berkata, "Harfer Zhao, maaf merepotkanmu. Ini adalah hal yang harus aku lakukan." Harfer Zhao berdiri dan memberi hormat kepada Presiden Awan Terapung, kemudian dia melihat ke arah Elton Su yang dari tadi tidak berbicara. "Tetua Elton Su, semoga kamu ingin keluar untuk bertarung." Elton Su melihat Harfer Zhao sekilas sambil menggerutkan keningnya. Dia benar-benar tidak memiliki niat untuk menikahi Putri Natalie, tapi jika dia menolak presiden, maka sama saja dia tidak menghargai presiden. Tentu saja Elton tidak takut pada presiden, tapi dia sekarang adalah tetua hukuman keluarga Su. Jika dia membuat presiden marah, maka dia tidak bisa menjelaskan hal ini kepada keluarga Su. Elton Su masih harus menggunakan kekuatan keluarga Su untuk mencari tahu keberadaan ayahnya, jadi dia tidak boleh
27. 2. Menyinggung Presiden Elton Su. Karena Komandan Zhao sudah buka suara, maka kamu temani dia bertarung saja. Saat William Su melihat Elton tidak memiliki niat untuk bergerak, dia pun mengingatkannya. Hei, Elton, tidak mungkin takut bukan? Ada orang yang buka suara. Kata-kata ini terdengar seperti ejekan. Belum tentu seperti ini. Komandan Zhao sudah lama berada di tingkat spiritual laut, jadi wajar saja kalau Elton Su takut malu jika dia kalah. Ada orang yang menjawabnya dengan suara kecil. Meskipun suara mereka sangat kecil, tapi orang yang ada di sana adalah master, jadi kata-kata itu masuk ke dalam indera pendengaran mereka. Jinyi dan yang lainnya juga tersenyum sinis. Mereka percaya hari ini Elton Su pasti akan merasa malu. Setelah berpikir lama, akhirnya Elton Su berdiri, kemudian dia melihat ke arah Harfer Zhao. Komandan Zhao, silahkan. Dia tidak berani menyinggung Presiden Awan Terapung, tapi apakah dia tidak boleh menyinggung Harfer Zhao? Karena dia sudah memberikan wajahnya untuk dipukul oleh dirinya, bagaimana mungkin Elton Su akan merasa takut? Harfer Zhao berjalan keluar, kemudian dia tersenyum dengan penuh percaya diri. Saat melihat ini semua orang juga ikut berjalan keluar. Elton dan Harfer berada di tengah alun-alun, mereka berdua berada di antara jarak 5 kaki, kemudian Harfer Zhao melihat ke arah Elton Su, berkata, Tetua Elton, pantas saja kamu bisa menjadi tetua keluarga Su, dilihat dari sikap kamu saja tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Nanti aku akan berusaha untuk lebih pelan saat bertarung nanti. Komandan Zhao memang pantas menjadi master pertama dalam istana. Sekali dia berbicara, dia langsung memiliki rasa percaya diri yang kuat. Iya, aku sudah berada di tingkat spiritual laut dalam waktu yang lama. Meskipun Elton Su adalah orang berbakat, tapi bagaimanapun kamu baru saja naik ke tingkat spiritual laut, jadi kekuatan kamu masih tidak stabil. Jadi kekuatan kamu masih berbanding jauh dengan aku. Elton Su melihat ke arah Harfer Zhao. Anak ini terlihat biasa saja, tapi tatapan mata dan kata-katanya menyimpan ejekan yang dalam. Elton Su bisa merasakan aura membunuh yang kuat dari tubuhnya. Komandan, kamu keluarkan saja semua kekuatan kamu. Jika tidak, kamu akan membuat orang yang berharap padamu kecewa, maka hal ini tidak akan baik. Setelah Elton selesai bicara, dia menggerakkan kekuatan spiritualnya, kemudian aura bertarung yang kuat menyebar di sana. Saat Harfer Zhao melihat ini, matanya memancarkan sebuah cahaya dingin, kemudian dia menganggukkan kepala dan berkata, kalau begitu Tetua Elton harus berhati-hati. Aura mereka berdua menyebar di sana seperti gelombang yang menutupi seluruh alun-alun. Saat aura mereka berdua saling bertabrakan, seketika gelombang yang kuat menyapu keluar. Aura yang keluar pada tubuh Komandan Zhao membawa aura membunuh yang kuat, seperti ada 1000 prajurit yang menyerang. Sedangkan aura Elton Su terlihat seperti pedang yang tajam. Meskipun tidak terasa sangat kuat seperti Harfer Zhao, tapi juga memiliki kekuatan yang besar. Duar-duar. Gelombang yang menyapu udara membuat batu dan lampu yang ada di sekitar sana hancur. Harfer Zhao mengeluarkan kekuatannya yang paling tinggi, seketika muncul sebuah pistol yang panjang di tangannya. Sekali dia melepaskan tembakan pistol itu, bayangan naga besar keluar dari sana. Komandan Harfer sudah mulai bergerak. Tatapan mata semua orang mengerut, kemudian mereka melihat Harfer Zhao dengan erat. Ada orang yang melihat ke arah Elton Su, kemudian memberikan tebakan, tidak tahu apakah Tetua Elton bisa menerima serangan ini. Aku merasa sedikit bingung, ada orang yang menjawab. Saat Elton melihat Harfer Zhao sudah bergerak, dia hanya mengangkat tangan kanannya secara perlahan, kemudian terlihat cahaya hitam yang berkedip di ujung jari tangannya. Namun kemudian cahaya itu berubah menjadi pedang hitam. Pikiran Elton Su bergerak, seketika pedang hitam itu terbang ke arah Harfer Zhao. Beberapa orang juga merasa berkeringat saat melihat serangan Elton Su yang tidak signifikan itu. Apakah Elton Su mengira Harfer Zhao seperti master tahap Reiki murni? Saat ini Harfer Zhao memasang wajah yang denied, Elton Su ini begitu memandang remeh dia. Jadi dia pun tidak akan berbelas kasihan lagi, dia langsung mengeluarkan kekuatan spiritualnya dan menambahkan kekuatannya. Saat ini William Su dan yang lainnya memasang wajah yang tegang, mereka bisa melihat pedang hitam kecil yang dikeluarkan oleh Elton menyimpan kekuatan pedang abadi yang mengerikan. Kalian lihat, apakah seperti
Presiden melihat ke arah William Su dan Jin Yi, suaranya terdengar sedikit serak. Jin Yi melihat ini dengan wajah yang tegang, berkata, energi pedang abadi. Sepertinya muncul sebuah bayangan yang sangat besar dari mata mereka bertiga. Pendekar pedang abadi muncul 500 tahun yang lalu, para petinggi negara awan terapung memiliki gambar ilustrasi pendekar tersebut. Jadi mereka semua tahu tentang pendekar pedang abadi. Sedangkan nama pendekar pedang abadi ini muncul dari pedangnya, energi pedang abdai, sebuah energi pedang yang sangat mengerikan dan memiliki kekuatan yang tidak akan bisa hancur. Ini adalah salah satu energi pedang paling kuat di dunia ini. Di bawah tatapan mata tidak mengerti dari semua orang, Elton Su mengeluarkan pedang kecilnya untuk melawan serangan Harfer Zhao. Harfer Zhao menunjukkan senyum sinisnya, dia bisa menghancurkan serangan seperti ini, jadi dia sangat ingin melihat ekspresi wajah Elton Su yang cemas. Hancurkan! Harfer Zhao berteriak, kemudian pistol panjangnya bergetar dan mengeluarkan suara lolongan naga yang menyakitkan telinga. Suara lolongan ini seperti efek hancurkan esensi dewa yang membawa kekuatan sangat besar. Tapi serangan Harfer Zhao yang kuat ini tidak bisa menghancurkan pedang kecil ini, sebaliknya malah menemui jalan buntu. Harfer Zhao memicingkan matanya, hal seperti ini tidak mungkin terjadi, tapi kenapa bisa muncul di depan matanya? Hancurkan! Harfer Zhao tidak percaya, dia mengeluarkan kekuatan spiritual dalam pusat energinya. Pistol panjang itu semakin mengeluarkan cahaya yang besar, lalu bayangan naga itu seketika menjadi besar beberapa kali lipat. Tapi pedang hitam kecil itu mengeluarkan cahaya hitam yang menyakitkan mata. Elton Su melihat ke arah Harfer Zhao sambil tersenyum, kemudian bibirnya sedikit bergerak, berkata, hancurkan. Pedang hitam kecil itu seketika meledak, kemudian kekuatan yang mengerikan menyebar di sana hingga membuat tempat itu hancur. Lalu kekuatan serangan Harfer Zhao juga sudah dihancurkan. Ekspresi wajah Harfer Zhao langsung berubah, kemudian dia langsung muncul. Tapi saat keadaan itu kembali menjadi pulih, energi pedang hitam itu masih berkumpul bersama dan berubah menjadi pedang kecil lagi. Pedang kecil ini bersinar, kemudian jatuh ke leher Harfer Zhao. Seketika tubuh Harfer Zhao menjadi tegang, kemudian hawa dingin dari lehernya membuat dia merasakan aura kematian. Wah! Akhir seperti ini langsung membuat semua orang terkejut. Semua orang melihat dua orang yang ada di sana dengan tidak percaya. Terlihat jelas tidak ada orang yang akan menyangka Harfer Zhao yang kelihatannya akan menang, seketika langsung mati dalam satu serangan. Putri Natalie memancarkan cahaya yang terang dari matanya. Jika sebelumnya dia hanya suka dengan penampilan Elton Su, maka sekarang sikap yang ditunjukkan oleh Elton membuatnya benar-benar tenang. Dari zaman dulu wanita cantik selalu suka dengan pahlawan, meskipun Putri Natalie cinta pada pandangan pertama kepada Elton Su, tapi bagaimanapun ini hanya bibit pertama saja, belum tentu akan cinta sampai selamanya. Sedangkan postur yang ditunjukkan oleh Elton Su membuat perasaan Putri Natalie bertambah. Bersambung. Bab 120 kabar. Kamu mengalah. Pedang hitam kecil terbang kembali lagi, kemudian gelombang hitam yang menyebar masuk ke dalam tubuh Elton, lalu Elton tersenyum sambil memberikan hormat. Tetua Elton ternyata sangat hebat, aku kalah. Harfer Zhao berkata dengan dingin, meskipun dia merasa sangat malu, jadi dia tidak enak terus menetap di sana, jadi dia menyatukan kedua tangannya dan berpamitan. Presiden, aku masih harus patroli di istana, jadi aku undur diri dulu ya. Harfer Zhao pergi dengan terburu-buru. Saat ini semua orang baru mengerti dan melihat ke arah Elton dengan tatapan mata yang rumit. Haha, Elton Su kamu hebat. Presiden bertepuk tangan, kemudian dia melihat ke arah orang yang ada di sekitar, bertanya. Aku sekarang akan menjodohkan Natalie kepada Elton Su, siapa yang memiliki pendapat yang berbeda di sini? Pedang berharga cocok dengan pahlawan, orang yang berbakat akan cocok dengan wanita cantik. Putri Natalie dan Elton Su adalah pasangan yang sangat serasi. Seketika ada orang yang menjawab dan setuju padanya. Orang lain juga ikut memberikan selamat, sedangkan pangeran kedua memasang wajah yang buruk. Dia benar-benar ingin melemparkan batu bata kepada kakinya sendiri. Dia kira dia bisa membuat Elton Su merasa malu dengan menggunakan Harfer Zhao, tapi siapa sangka Harfer Zhao ternyata orang yang tidak berguna. Ayah, masih ada hal yang harus aku atasi, jadi aku pamit undur diri dulu ya.
Pangeran berdua benar-benar tidak ingin berada di sana, jadi dia pamit undur diri terlebih dahulu. Saat ini Jin Yi dan Christian Yi juga berjalan ke sana. Mereka berbicara dengan wajah yang buruk. Presiden, anak aku tidak berguna, jadi aku merasa malu berada di sini. Kalau begitu aku akan pamit undur diri terlebih dahulu. 20. Sekali keluarga Yi pergi, beberapa pangeran dan bangsawan yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Yi juga ikut pulang. Tidak lama kemudian tempat itu hanya tersisa presiden dan tamu yang dekat dengan keluarga Su. William Su menyambut para tamu untuk duduk dengan penuh antusias. Saat ini tatapan mata presiden kepada Elton seperti ayah mertua melihat menantunya. Dia semakin suka melihatnya. Berkata, Elton Su, karena hari ini kami akan menjodohkan Putri Natalie kepada kamu, maka kalian akan adakan acara tunangan 5 hari kemudian saat ulang tahun Putri Natalie. Setelah Elton Su mendengar ini, dia menunjukkan tatapan mata yang kesulitan, berkata, Presiden, maaf, aku sangat berterima kasih atas kasih sayang yang Presiden berikan. Tapi pernikahan adalah masalah besar. Jika Elton tunangan dengan Putri Natalie tanpa ada ayahku, maka orang lain akan mengatakan Elton tidak berbakti pada orang tua. Presiden Awan terapung sedikit tercengang, kemudian dia memasang wajah yang marah karena Elton Su sudah menolak aturan yang dia berikan. Apakah dia tidak memandang dirinya sebagai presiden? William Su juga menggerutkan keningnya, tapi hal yang dikatakan oleh Elton Su juga masuk di akal. Saat ini Putri Natalie takut presiden akan marah kepada Elton Su, jadi dia langsung berkata, Ayah, karena ayah Kak Elton tidak ada di sini, maka tunggu dia datang saja. Setelah dia sudah kembali, tidak terlambat untuk aku tunangan dengan Kak Elton. Anakku, karena kamu sudah buka suara, maka tidak masalah kalau ayah menunggu lagi. Presiden menyetujuinya, kemudian dia melihat ke arah Elton, berkata, Elton Su, cepatlah undang ayah kamu. Karena aku sudah buka suara, maka hal ini harus dilakukan dengan cepat. Terima kasih atas pengertian Presiden. Elton Su berterima kasih kepada Presiden. Masalah ini sudah dipastikan, semua orang langsung merubah topik pembicaraan untuk saling memberikan selamat. Setelah acara perjamuan ini berakhir, Presiden dan para tamu pun pergi, sedangkan Putri Natalie menetap di sana. Meskipun dia terlihat sangat malu, tapi dia terus mengikuti Elton Su. Dia benar-benar terlihat seperti istrinya. Elton Su merasa sangat pasrah dengan hal ini, tapi dia tidak enak mengatakan apapun kepada Putri Natalie di hadapan banyak orang. Setelah mengantar semua tamu, Elton Su kembali ke istananya sendiri. Saat melihat Putri Natalie mengikutinya, Elton Su masuk ke belakang halamannya, kemudian menyuruh dia duduk dengan canggung. Putri Natalie duduk bersama dengan Elton. Dia merasa sangat penuh semangat, tapi saat melihat sikap serius dari Elton Su, membuat ada sikap dingin di antaranya. Kak Elton, apakah kamu tidak suka dengan aku? Putri Natalie buka suara. Putri memiliki postur tubuh yang bagus, siapa yang tidak suka denganmu? Elton Su berkata dengan canggung. Namun Natalie menganggap serius hal ini, lalu berkata dengan senang, kalau begitu Kak Elton jangan bersikap canggung kepadaku, oke? Setelah Elton Su mendengar ini, dia melihat Putri Natalie dengan serius, kemudian tersenyum berkata, Putri, apa kelebihan Elton hingga membuat Putri begitu menyukai saya? Putri Natalie bisa mendengar kalau Elton tidak suka padanya, kemudian matanya berubah menjadi gelap dan berkata, jika Kak Elton tidak suka, maka aku akan memohon pada ayah untuk membatalkan pernikahan ini. Elton Su tidak berbicara, baguslah jika benar-benar seperti ini. Namun saat melihat ini ada kabut mata di dalam mata Putri Natalie, lalu berkata dengan getir. Kak Elton, Natalie langsung menyukai kamu dalam pandangan pertama. Meskipun kami memiliki kedudukan tinggi di keluarga kerajaan, tapi bagaimana mungkin kami bisa membuat keputusan untuk pernikahan kami sendiri? Natalie tidak ingin menjadi alat untuk mendekati hubungan dengan pernikahan, karena itulah aku berani mengatakan aku ingin menikah denganmu di hadapan ayah. Putri, kamu. Elton tidak tahu harus bagaimana menenangkannya, seketika dia hanya bisa melihat Putri Natalie dengan sedih. Mata Putri Natalie berubah menjadi gelap, kemudian berkata, Kak Elton, aku hanya ingin mencari orang yang aku sukai. Aku tahu hal ini mungkin hal ini akan membuat kamu merasa canggung, tapi aku masih ingin minta Kak Elton berikan kita kesempatan. Putri begini saja,
kita jangan mengatakan hal ini dengan buruk terlebih dahulu, kita temanan saja terlebih dahulu. Jika kedepannya kamu bertemu dengan orang yang kamu sukai, kamu bilang saja padaku, aku pasti akan mendukung kamu. Elton Su merasa Putri Natalie sangatlah imut, dia terkadang merasa malu, terkadang juga merasa seperti pria yang sangat berani. Kemudian Elton Su mengatur orang untuk menjaga Putri Natalie, lalu dirinya masuk ke dalam ruangan batu untuk menutup diri. Setelah pulang beberapa hari, Elton belum menstabilkan kekuatannya sendiri. Jadi dia ingin memanfaatkan waktu untuk menstabilkan kekuatannya dengan baik. Setelah dia menjadi tetua hukuman, sumber daya yang bisa dirasakan oleh Elton Su berbeda dengan dulu. Dia memanggil orang untuk mengirimkan obat herbal dalam jumlah yang banyak, kemudian dia mulai menutup diri. Dengan mengandalkan obat herbal yang banyak, Elton Su secara bertahap menstabilkan kekuatannya. Esensi dewannya sudah berkumpul dan tidak akan menyebar. Saat ini Elton Su sudah melepaskan kesadaran ilahinya, semua hal yang ada dalam radius itu terlihat jelas dalam otaknya. Saat Elton Su membuka kesadaran ilahinya, dia melihat Putri Natalie sedang berjalan ke sana kemari dengan bosan di dalam halamannya. Saat dia melihat lebih jauh, dia melihat beberapa murid keluarga Su terus melihat ke arah dalam saat melewati kediamannya. Elton Su bahkan bisa merespon kata-kata yang mereka lontarkan. Kesadaran ilahi sangat berguna, Elton Su perlahan-lahan bisa merasakannya. Saat ini esensi dewa masuk ke dalam lautan esensi, kemudian esensi dewa Elton Su sedikit bergerak saat melihat energi pedang abadi. Jadi sebelum dia duduk di atas energi pedang abadi, dia menyatukan kedua tangannya terlebih dahulu, kemudian gelombang energi pedang abadi pun melonjak. Pukul 6.31. 092. Di bawah pengaturan dari Elton Su, energi pedang abadi yang kacau ini perlahan-lahan keluar dari pusat energi. Setelah melakukan operasi, energi pedang ajaib itu kembali ke pusat energi lagi dan menjadi jauh lebih kuat. Elton Su menyimpan kembali energi tersebut, mematikan kesadaran ilahinya, kemudian perlahan-lahan membentuk sebuah pedang yang baru. Jika ingin melatih energi pedang abadi, maka harus membuat anak pedang yang baru. Hanya begini saja baru bisa membuat energi pedang menjadi kuat dan tidak mematikan. Setengah bulan kemudian, dalam lautan esensi Elton Su, sebuah pedang hitam kecil mengeluarkan aura yang tidak mematikan dan melayang di tengah lautan esensi. Esensi Dewa Elton Su melihat pedang hitam kecil ini dengan penuh semangat, kemudian sebuah perasaan yang sangat dekat mulai muncul dalam tubuhnya. Setelah melakukan latihan selama setengah bulan, pedang ajaib yang baru mulai dipadatkan. Aura yang tidak mematikan ini menyebar keluar, bahkan daya hidup pedang juga ikut tertular dalam lautan esensi. Jika suatu hari nanti lautan daya hidup pedang ini bisa menjadi lautan pedang abadi, maka tidak tahu seberapa kuat kekuatan yang dihasilkan. Elton Su sangat penasaran, tapi dia masih lama baru bisa membuat khayalan luatan pedang abadi ini terwujud. Dalam ruangan batu tersebut Elton Su membuka kedua matanya, kemudian meninggalkan ruangan batu itu. Saat dia kembali ke kediamannya, dia melihat Sean Ling sedang berdiri di sana. Sekali Elton Su keluar, Sean Ling langsung menemui dia, berkata, "Tuan Muda Elton, ada berita baru dari kota Moyu, ayah kamu sudah kembali ke kediaman Su." "Benarkah?" Elton Su merasa senang, kemudian dia langsung berkata, "Siap-siaplah, kita akan pergi ke kota Moyu." "Baik Tuan Muda Elton," Sean Ling menjawabnya, kemudian dia langsung bertanya, "Tuan Muda Elton, apakah mau membawa Wild Raccoon dan Eni?" Setelah Elton Su mendengar ini, dia pun menggelengkan kepala, berkata, "Tidak perlu, biarkan mereka berdua berada di klan, kita tidak akan pergi ke kota Moyu dalam waktu lama." Eni dan Wild Raccoon sedang tidur, jadi Elton Su tidak ingin membawanya, biarkan mereka berdua berada di klan saja. Setengah hari kemudian, dua bayangan terbang keluar dari kediaman Su, lalu menuju ke luar kota awan terapung. Elton Su dan Sean Ling tidak naik burung nasar, mereka sekarang sudah berada di tingkat spiritual laut, jadi mereka bisa terbang, kecepatan mereka tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan burung nasar. Oleh karena itu mereka tidak perlu naik burung nasar untuk mengejar waktu. Jarak antara kota Moyu yang berada di luar negara perbatasan awan terapung sangat jauh dengan kota awan terapung. Jika naik burung nasar untuk mengejar jalan, maka mereka membutuhkan waktu sekitar 3 bulan.
Sedangkan kecepatan Elton Su dan Sean Ling 10 kali lipat lebih cepat dari burung nasar, jadi dalam waktu 5 hari mereka sudah sampai di atas Gunung Majestic. Dia melihat Gunung Majestic dari atas, waktu itu dia membawa Jim Su dan temannya kemari untuk memusnahkan bandit. Dengar-dengar Gunung Majestic ini adalah tempat warisan sebuah klan yang besar, tapi kemudian klan ini menghilang dalam waktu 1 malam. Saat itu Elton dan yang lainnya menyadari ada beberapa hal yang aneh. Tapi sayangnya waktu itu kekuatan mereka masih lemah, jadi mereka tidak ada kemampuan untuk mencari tahu penyebab semua ini. Saat dia melihat ini, Elton Su awalnya ingin menjelajahi rahasia apa yang tertinggal di sekte salju besar. Tapi setelah dipikirkan lagi, dia menghilangkan pemikiran ini. Jon Su dan Jim Su juga tahu tempat ini sangat misterius, jadi lebih baik biarkan mereka berdua saja yang nanti cari tahu sendiri. Bagaimanapun Elton Su juga tidak kekurangan kesempatan ini, jadi saat memikirkan ini Elton membawa Sean Lin melewati langit Gunung Majestic dan menuju ke kota Moyu. Kediaman Su kota Moyu. Di Aula Penatua, Jon Su dan yang lainnya sedang membahas sesuatu, namun saat ini mereka merasakan sebuah kekuatan pedang yang turun dari langit. Kekuatan ini seperti gelombang pasang yang membuat orang merasa sesak nafas. Jon Su dan Jim Su memasang wajah yang serius. Mereka saling melihat satu sama lain, kemudian berjalan keluar dari Aula Penatua. Saat mereka mendongakkan kepala, mereka melihat 2 orang yang berdiri di sana. Setelah Jon Su dan Jim Su melihat jelas 2 orang itu, barulah mereka menghelakan nafas. Elton Su, akhirnya kamu datang juga. Bersambung.